Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kali ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Anak-anakku yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan, sebelum masuk ke materi inti, terlebih dahulu akan Bapak jelaskan beberapa hal berikut, yaitu manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Mengapa demikian? Manusia dikatakan sempurna karena dikaruniai akal, nafsu, dan bentuk fisik atau jasmani yang baik, sehingga manusia dapat memilih dan membedakan antara perbuatan baik dan buruk, serta akibat yang akan diterimanya. Sedangkan malaikat hanya dikaruniai akal, sehingga malaikat hanya memiliki keinginan untuk mematuhi perintah Allah dan tidak ada keinginan lain. Sebaliknya dengan iblis atau setan, hanya dikaruniai nafsu sehingga dia cenderung menuruti keinginan sendiri dan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu hewan, dia hanya diberi insting sekedar untuk mempertahankan hidup dan berkembang biak. Anak-anakku sekalian, perilaku atau akhlak manusia disebut dengan 4 istilah. Pertama, akhlakul karimah, artinya perilaku mulia. Yang kedua, akhlakul mahmudah, artinya perilaku terpuji. Yang ketiga, akhlakul hasanah, artinya perilaku baik. 4, akhlakul mazmumah, artinya perilaku buruk. Dari 4 istilah perilaku ini, dari nomor 1, 2, dan 3 memiliki kategori perilaku terpuji. Takdir manusia. Manusia ditakdirkan, diciptakan oleh Allah di surga. Kemudian ditakdirkan menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Selanjutnya, ketika di bumi, diharapkan dapat berbuat baik ketika di dunia. Mengapa? Karena amal baik itu sebagai bekal menuju di alam akhirat yang sangat kekal. Diharapkan dapat kembali ke surga, atau sebaliknya, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh perilaku terpuji atau baik. Antara lain, 1. Jujur, 2. Sabar, 3. Kerja keras, 4. Rendah hati, 5. Pemaaf, 6. Dermawan, 7. Menghargai, 8. Disiplin, 9. Teguh pendirian, 10. Hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Itu kira-kira 10 perilaku terpuji yang dapat Bapak sebutkan kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, perilaku terpuji yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, jujur. Jujur adalah berkata atau berbuat sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kepada siapa saja kita harus jujur? Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, mengaji, dan lain-lain, dan menjauhi larangannya. Contohnya, sholat berjamaah, berpuasa, membayar zakat, belajar mengaji. B. Jujur kepada diri sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperlakukan setiap pekerjaan dengan benar. Contoh, tidak menyontek pada saat ulangan. Kalian sebagai pelajar tentu pernah mengalami atau melakukan ujian atau ulangan. Maka sebagai anak-anak yang jujur, tidak akan melakukan nyontek atau bertanya kepada teman sebagai tindakan yang jujur. C. Jujur kepada orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara tidak membohongi dan berbuat curang kepada orang lain. Karena bohong itu adalah perbuatan dosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1. Mengapa kita harus berbuat jujur? Atau manfaat apa yang kita peroleh dengan berbuat jujur? 1. Kejujuran menghasilkan kemuliaan. Maksudnya, orang yang terbiasa jujur akan dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh manusia yang lain. Yang kedua, kejujuran menciptakan perdamaian. Dengan selalu berbuat jujur, maka tidak akan terjadi konflik di masyarakat. Yang ketiga, kejujuran mempererat persaudaraan. Jujur dan terbuka membangun rasa kasih sayang dan saling percaya, sehingga persaudaraan semakin kokoh. Yang keempat, kejujuran akan menunjukkan manusia kepada kebenaran, dan kebenaran akan menunjukkan manusia jalan ke surga. Demikian pelajaran hari ini yang dapat kita ikuti bersama. Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Selamat bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya.